Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Manajer tim Yamaha Massimo Meregali menegaskan Yamaha YZR-M1 tak membutuhkan revolusi demi mencapai hasil terbaik di MotoGP. Sejak tahun lalu, Yamaha mulai berperilaku seperti Honda, di mana hanya ada satu pembalap yang tampil cepat dengan motor, sementara yang lain kesulitan. Seperti diketahui, saat ini hanya Fabio Quartararo yang mampu memaksimalkan potensi YZR-M1. Sedangkan Franco Morbidelli dan Andrea Dovizioso yang menggunakan motor serupa tak mampu tampil cepat. Sementara Daryn Binder juga kesulitan dalam menggunakan YZR-M1 Spec A yang berbasis motor tahun lalu. Beberapa orang mengatakan Yamaha harus melakukan perubahan untuk memastikan motornya dapat dikendarai oleh semua pembalapnya, terutama untuk meningkatkan performanya, mengingat YZR-M1 jadi motor paling lambat di MotoGP dalam hal kecepatan. Tetapi Meregali menegaskan Yamaha akan tetap berpegang teguh pada filosofinya dan mempertahankan apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Yamaha tidak akan memulai revolusi. Kami menunjukkan lagi tahun ini bahwa merupakan keuntungan besar untuk memulai setiap Grand Prix dengan banyak informasi dari masa lalu, kata Meregali. Tentu saja kami memiliki ruang untuk diperbaiki dalam hal kecepatan tertinggi. Sayangnya kami tidak dapat berbuat apa-apa selama musim ini. Kami ingin mencoba beberapa hal di Silverstone. Sayangnya saat ini hanya Fabio yang bisa mengeluarkan seluruh potensi motor. Kami melihat dari balapan satu ke balapan lainnya. Tujuan dan ekspektasi kami selalu sama, dan penting untuk tampil konsisten. Di atas semua itu, ini tentang menjadi yang pertama. Lebih lanjut, Fabio Quartararo menjadi pembalap yang paling konsisten sepanjang tahun ini berkat gaya balapnya di atas YZR-M1 yang tak dapat diikuti pembalap Yamaha lainnya. Massimo Meregali mengakui tim mengikuti arahan dari pembalap terbaiknya dalam meningkatkan motor. Menurutnya itu terbukti dengan memimpin klasemen memasuki jeda musim panas. Kami melihat kembali paruh pertama musim dengan perasaan campur aduk, ujarnya. Di satu sisi kami sangat senang. Kami tidak memiliki awal musim seperti yang kami bayangkan. Tetapi kami tidak melepaskannya begitu saja. Kami mampu meningkatkan performa dan hasil. Tentu saja kami ingin memimpin klasemen selama libur musim panas. Kami telah mencapai tujuan ini dan itulah yang terpenting. Namun begitu, Massimo Meregali mengatakan tak segalanya berjalan sesuai rencana tahun ini dengan beberapa kesulitan yang dialami Fabio Quartararo. Balapan di Le Mans sangat sulit untuk Fabio. Kami memiliki ekspektasi yang sepenuhnya berbeda. Tapi pada akhirnya kami tidak bisa mewujudkan harapan kami, ucapnya. Performa kami di Qatar juga tak bagus, kami selalu cepat di sana. Itu merupakan balapan pertama musim ini. Kami ingin melakukan yang terbaik, tetapi itu tak berhasil. Dan itu menjadi salah satu titik terendah kami musim ini, pungkas Meregali. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Tech 3 KTM, Raul Fernandez, dinilai sesuai kriteria Aprilia untuk tim satelit. Aprilia memantau situasi Raul Fernandez dengan lebih seksama. Profil debutan MotoGP 2022 itu menarik untuk mengisi line-up tim satelit, RNF Racing. Rider Tech 3 KTM tersebut mengalami kesulitan akibat terlalu cepat promosi ke level Premier. Minim pengalaman diperumit dengan kondisi motor RC16 yang kurang kompetitif. Alhasil ia berada di urutan paling buncit klasemen. Fernandez baru mengumumkan 5 poin setelah finish P15 MotoGP Catalunya dan P12 balapan di Jerman. Meski begitu ada sisi positif dari pencapaian tersebut. Pembalap 21 tahun itu mampu bersaing di papan tengah.
Raul Fernandez menegaskan bahwa dia tidak mau turun lagi ke Moto2 usai dianggap gagal pada musim debut MotoGP. Sementara Tech3 mengisyaratkan tak butuh jasanya lagi. Aprilia pun mengonfirmasi butuh pembalap muda berpengalaman untuk mengisi kursi RNF Racing. Menilik dari persyaratan itu, runner-up Moto2 2021 bisa jadi kandidat kuat. Ya, saya hanya membenarkan kalau kami menginginkan pembalap muda yang mencetak sukses di MotoGP dan berpengalaman di kelas ini. Kami juga menginginkan rookie dan pembalap muda dengan pengalaman sedikit di MotoGP. Ujar CEO Aprilia, Massimo Rivola, dikutip dari Speedweek.com. Kami memantau bursa pembalap dan tidak terburu-buru. Kami juga harus memperhatikan pada rencana bisnis dan anggaran untuk tim satelit. Pilihan pembalap tidak masalah untuk kami. Itu kenapa saya tidak memiliki malam di mana kurang tidur. Namun ada satu hal yang membuat saya khawatir. Kami mesti membangun struktur untuk tim satelit, kami bekerja untuk itu. Selain Fernandez, kabarnya Miguel Oliveira juga dibidik untuk mengisi formasi itu. Pembalap pabrikan KTM itu gagal mencapai kesepakatan dengan Gresini Racing dan tak mau turun ke tim satelit Tech3. Aprilia merupakan tim terbaik dalam klasemen sejauh ini. Berkat kinerja luar biasa Aleix Espargaro dan kebangkitan Maverick Vinales, pabrikan Noal melibas Yamaha dan Ducati. Rivola lebih senang mendapat titel tim daripada konstruktor. Gelar juara tim lebih berharga, karena kejuaraan ini merefleksikan performa dua pembalap yang Anda gunakan di tim pabrikan. Katanya, hadirnya tim satelit jelas sangat menguntungkan bagi pabrikan. Namun perbandingan tersebut tidak imbang dengan Ducati menurunkan 8 motor. Ya, ini adalah poin bagus. Jika kami mencapai keseimbangan tim klien dalam rencana bisnis, itu sempurna untuk kami. Karena itu berarti, tanpa investasi tambahan, kami punya motor 2 kali lebih banyak di grid. Kami memberikan citra lebih baik. Itu akan jadi proporsi menarik jika kejuaraan ini mendatangkan uang. Dari 3 kejuaraan, titel konstruktor paling tidak penting. Dengan 8 Ducati lawan 2 Aprilia dan 2 Suzuki seperti sekarang, kompetisi ini tidak masuk akal. Pungkas Rivola. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.